Hai, selamat datang lagi di Geekspedia. Pada video kali ini kita akan ngobrolin tentang 3 hal yang paling banyak ditanyain kalau kamu jadi programmer atau kalau kamu jadi mahasiswa jurusan komputer. Halo, gimana kabar kalian? Semoga kalian semua baik-baik aja. Kali ini kita akan ngobrolin tentang FAQ, 3 hal yang paling sering ditanyain kalau kamu tuh lagi kuliahnya IT atau SI atau ya pokoknya lah kuliah yang ada ngoding-ngodingnya, atau ketika kamu jadi programmer atau kamu update status lagi ngoding. Ini 3 hal yang sering ditanyain dan itu juga terjadi ke saya. Jadi langsung aja, yang pertama, apakah kalau kamu mau jadi programmer itu harus pintar matematika? Dan jawabannya adalah tentu saja tidak. Jadi kenapa enggak? Karena matematika dan juga pembuatan aplikasi menggunakan bahasa pemrograman atau programming itu 2 hal yang berbeda. Memang ada beberapa programming yang membutuhkan skill matematika. Contohnya kayak mungkin lebih ke computer science atau pembuatan game itu memang menggunakan rumus-rumus matematika. Tapi kalau kamu memang maunya jadi developer yang pembuat aplikasi, pembuat website, itu yang harus kamu pahami tentang matematika adalah matematika dasar. Kayak misalkan tambah, kurang, bagi, kali, itu yang digunakan. Atau logika matematika kayak and, or, itu dipakai. Tapi kalau advance sampai kayak kalkulus itu kalau kamu jadi developer kayak saya yang cuma buat website, buat mobile, itu nggak terlalu kepake. Jadi tenang, kalau kamu nggak jago matematika bukan berarti kamu nggak bisa jadi programmer. Ya itu yang pertama, kamu nggak harus jago matematika buat jadi programmer. Yang kedua ini mirip-mirip, jadi harus ada specific skill yang harus kamu kuasai sebelum bisa kamu jadi programmer, yaitu apakah jadi programmer itu harus bisa bahasa Inggris? Ya, kalau bisa dibilang bisa, ya itu opsional sebenarnya. Nggak harus kamu bisa jago ngomong atau jago baca bahasa Inggris, nggak. Karena memang sekarang juga udah canggih, Google Translate itu kamu tinggal copy paste aja, itu jadi bahasa Indonesia. Tapi memang saya sarankan kamu belajar bahasa Inggris juga. Tapi bukan berarti kamu nggak bisa bahasa Inggris, kamu nggak bisa jadi programmer, nggak. Karena bahasa Inggris ini memang umumnya dipakai di forum-forum luar negeri untuk yang banyaknya ngebahas hal teknis. Jadi kayak misalkan forum Stack Overflow, ketika kamu stuck dengan ngoding, itu memang pembahasannya bahasa Inggris. Tapi juga kalau kayak tutorial, mungkin contohnya website, ada Weather School namanya. Itu website basic untuk kamu belajar HTML, CSS, dan JavaScript, itu bahasa Inggris. Nah itu bagus banget dan lengkap. Tapi ada juga yang bahasa Indonesia. Jadi memang kamu harus paham bahasa Inggris. Paham bukan berarti bisa. Jadi kayak misalkan paham kalimat, tapi sebenarnya ada beberapa arti yang nggak kamu tahu, itu kamu bisa pakai Google Translate. Jadi bahasa Inggris itu bukan jadi penghalang. Kalau kamu nggak bisa bahasa Inggris, kamu tetap bisa jadi programmer. Karena saya sendiri juga sekarang masih belajar bahasa Inggris. Nah ini contohnya juga saya sekarang lagi belajar bahasa Inggris saya beli 1 buku. Ini bukunya bahasa Inggris. Jadi buat ngelatih reading saya dan juga beberapa kosakata. Jadi tenang, kalau kalian gak bisa bahasa Inggris, kalian bisa tetap jadi programmer. Nah ini yang ketiga ini yang paling ultimate menurut saya. Jadi ini paling wow lah pokoknya. Yang ketiga ini, Bang, lu bisa ngehackin gua sosmed Instagram nggak? Lu bisa ngehackin gua Facebook temen gua nggak? Dan jawabannya adalah tentu saja tidak. Karena nggak semua programmer itu bisa hacking atau cracking. Jadi kalau kayak saya ini programmer yang mobile atau juga website itu nggak bisa ngehack. Jadi cuma bisa membuat tapi nggak bisa membobol. Karena hacking itu juga cabang ilmu yang berbeda. Karena memang pakai programming juga, ngoding juga, tapi ilmunya beda lah. Jadi nggak semua programmer itu bisa hacking atau cracking. Jadi buat teman-teman yang berpikiran orang-orang yang kelihatan script codingannya tuh banyak banget,
ngeping google.com, lihat item comment line hitam putih banyak tulisannya, itu bisa jadi bukan hacking sebenarnya, karena hacking itu rumit lah, itu memang cabang ilmu yang berbeda. Jadi nggak semua orang ngoding itu bisa hacking, apalagi hackingnya itu sekelas sosmed yang gede banget kayak Instagram atau Facebook. Itu yang jelas itu udah expert banget pastilah. Jadi itu aja obrolan kita kali ini. Semoga video kali ini bisa menambah wawasan kalian dan juga merubah pola pikir kalian. Kalian gak harus jago matematika, bahasa Inggris, dan juga kalian gak harus bisa nge-hacking untuk kalian jadi programmer. Oke? Itu aja. Kalau gitu saya Agustiar undur diri. Bye!